Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika di dalam kehidupan ini Anda dipersilahkan untuk memilih, mana yang akan Anda pilih? Bahagia atau duka cita, senang atau sedih, hidup yang mudah-mudah saja atau hidup yang sulit, mana yang kira-kira mau Anda pilih? Saya yakin jawaban yang paling banyak dipilih adalah bahagia, hidup yang senang, dan hidup yang mudah-mudah saja. Wajar jawaban-jawaban itu Anda pilih. Nah, karena memang yang namanya sulit, bersedih, berduka cita itu kan berat, tidak menyenangkan. Kenyataannya memang begitu, Bapak Ibu. Nah, namun sayangnya di dunia ini kita tidak bisa memilih nasib kita. Satu waktu tertentu bisa saja kita happy, merasakan kebahagiaan. Tapi pada waktu tertentu pula yang bahagia ini tadi akan hilang dan sangat mungkin berganti menjadi duka cita, menjadi yang sedih dan menyakitkan. Dan memang begitulah kira-kira kehidupan kita, berdinamika, gonta-ganti tanpa henti, sampai nanti pada masanya kita selesai berkehidupan di dunia ini. Dan tidak ada lagi gonta-ganti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam kehidupannya pun mengalami hal yang sama. Ia juga tidak selalu merasakan kebahagiaan di sepanjang kehidupannya. Benar bahwa Paulus pernah merasakan kebahagiaan, selalu merasakan kebahagiaan ketika ia melayani Tuhan, ketika ia bertemu dengan banyak orang-orang percaya yang baru, yang menerima pemberitaan Injil kemudian bertobat. Paulus senang mengerjakan itu, Paulus bahagia melihat kenyataan itu. Namun sering juga Paulus merasakan kesedihan dan kesulitan di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya. Paulus pernah ditolak, ia pernah dianggap pendusta, dianggap guru palsu gitu ya. Bahkan Paulus juga pernah dipenjara oleh karena karya layanannya itu. Lantas bagaimana Paulus menyikapi dan meresponi kenyataan kehidupannya itu? Mari kita baca teks Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari penggalan teks itu Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Paulus ternyata di dalam kehidupan yang sulit itu dimampukan untuk terus berkehidupan karena ada penghiburan yang datangnya dari Allah yang Paulus rasakan di tengah penderitaan itu. Dan penghiburan itu Bapak Ibu yang kemudian menguatkan dan memampukan Paulus untuk menghibur orang-orang lain yang mengalami penderitaan juga.
Penghiburan itulah yang memampukan Paulus untuk kembali bangkit dan melanjutkan kehidupan Paulus, bahkan dapat berdampak yang baik bagi orang-orang lain yang ia temui. Nah, kesaksian Paulus ini Bapak Ibu yang rasanya hari ini mampu menyadarkan kita bahwa Allah memang mengizinkan umatnya, mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami duka cita dan hal-hal lain yang menyakitkan di hidup ini. Namun Allah tidak diam. Ia tidak pernah diam. Allah itu setia berada di sana. Allah setia berada di tengah situasi yang menyakitkan itu bersama dengan kita untuk memberikan penghiburan yang sejati bagi kita satu persatu. Akan tetapi satu hal yang perlu kita catat, yang perlu kita mengerti, bahwa mengalami penghiburan di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, itu adalah soal pilihan kita, pilihan Anda dan pilihan saya. Mengalami penghiburan di tengah kesulitan adalah soal pilihan kita. Pilihan kita untuk berfokus pada penderitaan dan kesulitan itu, atau kepada hal-hal lain yang masih dapat kita syukuri di tengah kesulitan dan penderitaan itu. Mengalami penghiburan adalah soal pilihan kita, memilih kita fokus pada penderitaan dan kesulitan atau fokus pada hal yang masih dapat disyukuri di tengah penderitaan itu. Sehingga ketika kita fokus pada hal-hal yang masih dapat kita syukuri, maka kita akan benar-benar menyadari bahwa oh ya, ada penghiburan di tengah-tengah kesulitan kita. Ketika kita memilih fokus pada hal-hal yang masih dapat disyukuri itu, maka kita akan dimampukan untuk bangkit. Kita akan dimampukan untuk melangkah lagi. Lalu kita berjalan pelan-pelan dari tengah kubangan penderitaan itu. Bapak Ibu, lalu fokus mana yang akan kita pilih? Karena pilihan ada di tangan Anda dan saya. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan memampukan kita untuk memilih fokus kita. Amin.